Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Morena Merinia Hamid, Rizka Setianingsih, dan Siti Juleha Nuraharjo akan memaparkan tentang sumber hukum dalam asas legalitas ekonomi syariah. Langsung saja ke materi yang pertama. Menurut pandangan Islam, bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep hukum dalam arti syariah merujuk pada sumber atau korpus hukum yang diwahyukan dari Al-Quran dan hadis sahih Nabi. Sedangkan fikih bukanlah hukum. Ia identik pada metode-metode hukum untuk menemukan ajaran syariah. Seringkali hukum Islam diidentikan dengan syariah, bahkan dengan agama Islam itu sendiri. Secara umum, sumber dari hukum bisnis Islam adalah seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, terdapat pula dalil hukum yang merupakan metode ijtihad seperti qiyas dan ijma. A. Al-Quran sumber hukum pertama. Ayat Al-Quran yang berhubungan tentang hukum ekonomi syariah adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." B. As-Sunnah sumber hukum kedua. Hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindari banyak bersumpah dalam berbisnis atau berjual beli, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku atau terjual kemudian terhapus keberkahannya." C. Ijma sumber hukum ketiga. Ijma adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, ijma bermakna yang berarti niat, maksud, dan keinginan yang kuat serta bersepakat. Sedangkan menurut istilah ijma adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa atas permasalahan-permasalahan yang baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi sampai akhir zaman atas suatu masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya secara harih. Ijma dalam era kontemporer bermakna sama, yaitu kesepakatan dari para ulama tentang suatu masalah fikih yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. D. Qiyas sumber hukum keempat. Qiyas secara bahasa berarti mengukur dan menyamakan antara dua hal, baik yang konkret seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur, dan sebagainya, maupun benda-benda yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian, dan sebagainya. Contoh qiyas seperti larangan meminum khamr, sejenis minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah-buahan, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ilat yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah memabukkan. Semua yang memabukkan dari apapun dibuat hukumnya sama dengan khamr. Dilarang untuk diminum, untuk diperjualbelikan. Metode ijtihad dalam menggali hukum praktis. Metode ijtihad adalah orang menggali hukum Islam dari nas, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang memerlukan perenungan mendalam mengingat lafaz atau perkataannya bersifat zoni atau belum pasti. Karena sifatnya belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Metode-metode ijtihad meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ijma. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, al-musoleh. Adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar istislah
tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, ihtisan adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk mengamalkan dalil umum. Kelima, istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya. Yang keenam, al-urfu adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keengganan. Sementara ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan, karena ia merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan oleh mereka. Dengan demikian, hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Maka bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.